Hi, welcome back with me in English class. Today's lesson, we will discuss about procedure text. Do you know what is procedure text? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction how to do or make something. Jadi, procedure text atau teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi atau langkah-langkah tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya nih ya, bagi kalian yang suka memasak atau punya hobi memasak atau suka bikin sesuatu, nah kalian sering kan buka YouTube untuk melihat tutorial-tutorial. Nah, hal-hal tersebut termasuk dalam procedure text. Nah, biasanya nih ya, untuk procedure text itu biasanya diawali dengan kata how to pada judulnya. Contohnya nih ya, how to make an omelette, how to make fried rice, how to operate washing machine, how to make a pencil case, and etc. Jadi, kata how to bisa menjadi ciri bahwa itu termasuk pada procedure text. Nah, sekarang kita perlu tahu what is the purpose or social function of procedure text. So, what is the purpose of procedure text? Yes, the purpose is to explain to the readers or listeners about how to make or do something with the sequence of action or steps. Ya, jadi how to make, jadi cara membuat sesuatu. Contoh, how to make fried rice, how to make omelette. Ya, jadi cara membuat sesuatu. Bisa makanan, food or beverage, bisa makanan atau minuman. Ya, atau mungkin how to make a pencil case, benda. Jadi bagaimana cara membuat kotak pensil, itu juga boleh. Or do something, jadi melakukan sesuatu. Semisal how to operate computer, how to use a blender, ya, bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara menggunakan blender. Nah, seperti itu. Kemudian with the sequence of action or step. Jadi dijelaskan step-stepnya, langkah-langkahnya secara urut, secara runtut. Ya, semisal pertama-tama, selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi harus urut step by step. Next, kita akan membahas nih tentang structure of the text. Jadi struktur pembuat teksnya. Karena kita diharapkan dapat membuat procedure text baik spoken or written. Jadi bentuk lisan maupun bentuk tulisnya. Oke, untuk procedure text there are three structure. Ya, yang pertama goals atau tujuan, yang kedua ingredients atau materials atau tools, yang ketiga adalah steps-nya. Oke, akan Miss terangkan satu persatu ya. Di bagian awal itu ada goals. Goals is the purpose. Jadi, why you write the text. Jadi, apa sih teks itu? Tujuannya apa sih? Intinya apa sih? Nah, itu ada di goals. Jadi, harus ada goals saat kalian membuat procedure text. Kita mau kasih tutorial apa ya? Tutorial memasak kah? Tutorial make up kah? Ya. Jadi, you need to give the goal in procedure text. Goals ini letaknya ada pada bagian judul.
Jadi, seandainya kamu menemukan prosedur teks yang tidak ada judulnya, kalian bisa baca dari stepnya, step by stepnya sampai yang terakhir. Jadi apa? Nah, itu adalah goals-nya, purpose-nya, atau tujuan dari teks tersebut. Gitu ya. Second is ingredients or materials or equipments or tool. Ya, ini menjelaskan tentang apa saja bahan atau alat yang digunakan untuk membuat atau melakukan sesuatu pada teks prosedur tersebut. Ya, contoh nih untuk ingredients, bahan-bahan. Kamu ingin membuat prosedur teks how to make fried rice. Jadi untuk bahan-bahannya mungkin bisa kamu tuliskan, oh, a plate of rice, chili, and then sauce, salt, an egg, and etc. Jadi bahan-bahan dasar apa yang digunakan untuk membuat nasi goreng tersebut, ya. Nih. Kemudian bisa juga materials atau equipments, alat-alatnya. Jadi contohnya nih ya, kamu mau memasak, jadi di situ kamu butuh alat. Oh, apa ya? Oh, pan, frying pan, and then knife, ya. Jadi butuh wajan, penggorengan, atau pisau, ya. Oh, you need a spoon, a fork. Nah, itu termasuk pada equipment. Jadi sesuatu yang digunakan, bahan dasar atau alat yang digunakan untuk proses pada prosedur teks itu masuk kepada structure teks yang kedua, ya. Ini. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga ada steps-nya, ada langkah-langkahnya. Jadi bagian ini berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu tersebut untuk mencapai tujuan dari teksnya. Ya, jadi step by step dituliskan secara urut dan runtut. Jadi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi mulai dari mungkin menyiapkan bahan sampai jadi. Dari memotong-motong, ya, sampai jadi makanannya, seperti itu. Jadi harus secara urut, tidak boleh diacak. Bayangkan saja kalau kamu membuat sesuatu, stepnya atau langkahnya tidak urut. Membuat nasi goreng, langkahnya tidak urut. Bagaimana rasa nasi gorengnya? Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang language feature dalam prosedur teks. Untuk membuat prosedur teks, we use simple present tense, ya. Jadi untuk pelajaran simple present tense yang terdahulu jangan sampai lupa ya. Kenapa prosedur teks menggunakan simple present tense? Oke, karena teks ini tuh membahas tentang fakta. Jadi fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Selanjutnya, we use conjunction or adverbial sequences. Ya, jadi kata sambung. Seperti first, second, third, then, after that, finally. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam prosedur teks, ya. Jadi selanjutnya pada prosedur teks kita membutuhkan command or imperative sentence or kalimat perintah. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan step-stepnya. Jadi the writer give the commands to do something. Jadi pada prosedur teks ini kan penulis itu menyuruh atau meminta pembaca, pendengar untuk melakukan apa yang dia sebutkan. Ya, jadi memberikan perintah. Nah, untuk imperative sentence or command, we use action verb. Jadi kita butuh kata kerja. Ya, jadi kalimat perintah diawali dengan kata kerja. Like cut, put,
boil. Ya, jadi menyuruh untuk memotong. Jadi, cut the onion, boil the water. Ya, jadi bukan I cut the onion, you boil the water. No. Jadi langsung diawali dengan kata kerja karena ini sifatnya perintah. Ya, seperti itu. Di procedure text kita juga sering menggunakan adverb of time, keterangan waktu. Ya, keterangan waktu ini digunakan untuk memberikan durasi, keterangan durasi pembuatannya. Jadi, semisal nih ya, ada kalimat di procedure text gini. Fry the chicken for an hour. Boil the water for 2 minutes. Ya, misal itu. Jadi, ada keterangan waktunya. 4 minutes, 5 minutes, 15 minutes, an hour, and etc. Seperti itu. Jadi lebih jelas ya. Oke, itu tadi adalah language feature yang digunakan pada procedure text. Okay, now I'll give you some examples of procedure text. And then let's analyze together. Okay. There is an example of procedure text. Let's see on the picture. Procedure text, the title is How to Make Fried Rice. Yes, the title is a goal of the text. Jadi, judulnya How to Make Fried Rice adalah goalnya, tujuannya. Ya, ini. Kemudian ingredients, ya. 2 cloves of garlic, 2 onions cut into small pieces, a tablespoonful of vegetable oil, a plate of rice, and some salt. Ya, itu termasuk pada ingredients atau materialsnya, bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Kemudian di bawahnya ada steps-nya, langkah-langkahnya ya. Kita lihat. First, pound garlic and 2 pinches of salt. Second, add vegetable oil on a frying pan. Third, put the pounded garlic and salt and onion into a hot vegetable oil. Fry them a while. Fourth, put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. Fifth, add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is hot enough. Finally, put the rice on a plate. Serve with a sunny side up. Nah, ini tadi adalah structure dari procedure text-nya sudah lengkap ya. Ada goals, ada ingredients, ada step-nya. Nah, kemudian kita analisis lagi lebih detail ya. Dari step-nya. You see, kamu lihat di situ ada kata first, second, third, fourth, fifth, finally. Ya. Itu termasuk pada conjunction atau kata sambung. Jadi, kalau ada kata sambung seperti ini, membuat suatu kalimat itu terlihat atau terdengar lebih indah, ya, ini. Kemudian, ada command yang disertai dengan action verb. Jadi, itu ya, ada pada kata pound, have, put, fry, mix, and then add, serve. Nah, seperti itu ya. Jadi action verb. Kata kerja bentuk pertama karena itu merupakan imperative sentence. Jadi kalimat perintah. Kemudian kita cari adverb of time-nya, keterangan waktunya, durasi waktu pembuatannya di mana? Ya. Bisa kita lihat di step number 4, ya, itu ada around 3 minutes. Nah, seperti itu.
ya, itu bisa masuk kepada adverb of time-nya. Oke, sampai di sini. Any questions? No? I think it's clear enough ya. Oke, dari contoh yang sudah Miss berikan tadi, sudah jelas ya. Tadi sudah Miss berikan analisis tentang prosedur teks mulai dari goals, ingredients or material, and then step-nya. Ya, tadi contoh prosedur teks berupa tulisan. Ya, setelah ini akan Miss berikan contoh prosedur teks berupa video. Oke, check it out. Today, I want to show you about how to make an omelette. With egg, salt, pepper, and butter. Firstly, crack the egg into a bowl. And then add some salt and pepper. After that, mix evenly. Next, add some butter over a frying pan. Pour the egg mixture and cook in the medium heat. After a few minutes, when top surface of egg is ready, fold the omelette in half and put it on a plate. This is it, ready to eat. Oke, sudah lihat videonya kan ya? Oke, yuk kita analisis bersama-sama. What is the goals of the text? Okay, good. How to make an omelette. And what are the ingredients? Right, 2 eggs, salt, pepper, and butter. Yeah. And in the step, okay, please write the conjunction. Kata sambung apa saja yang dipakai pada step yang ada di teks prosedur tersebut. Okay, there are the word firstly, and then, ya, and etc. Kita lihat. Kemudian action verb-nya apa saja? Oke, good. Crack, jadi memecahkan, pecahkan, ya. Kemudian add, tambahkan. Wax, ya, wax, jadi kocoklah. Nah, heat, panaskan. Pour, apa? Pour, masukkan. Fold, lipat, ya, lipatlah. And then put, ya, apa put, taruh, ya, taruhlah. Nah, kemudian apakah ada adverb of time yang digunakan pada video prosedur tersebut? Oke, ada, ya, a few minutes. Oke, sampai di sini sudah jelas ya penjelasan Miss tentang procedure text. Ya, what is the social function of procedure text? Ya, the structure of the text, the language feature of the text. Okay, is it clearly right? Do you have any questions? Please drop your question in the comment. I think that's all the lesson for today. Thanks for watching. Bye. See you.